Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana kegiatan webinar ini, Pak Elvin. Yang saya hormati moderator dan para peserta webinar Virtual Research Talk Series 2 dengan tema AWOS untuk riset bidang meteorologi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk bisa sharing pengetahuan kembali pada acara siang hari ini. Bisa mendengar suara saya ya, Bapak Ibu sekalian? Bisa, Mas. Bisa. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai sensor jarak pandang, sensor pada AWOS dan peluang-peluang risetnya. Jam 13.13. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin yang seri pertama belum bergabung dan baru ikut di seri kedua ini. Nama saya Maulana Putra. Saya bekerja di Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa yang ada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di situ ada nomor HP dan alamat email saya jika rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian perlu berkomunikasi dengan saya. Seperti yang sudah kami jelaskan pada webinar seri sebelumnya, salah satu sensor yang digunakan pada peralatan AWOS adalah sensor jarak pandang. Informasi jarak pandang merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan dalam layanan meteorologi penerbangan. Visibilitas atau jarak pandang adalah istilah yang biasa digunakan untuk mengungkapkan seberapa jauh seseorang dapat melihat. Estimasi jarak pandang bergantung pada kemampuan perseptif dan interpretatif individu, serta karakteristik sumber cahaya dan faktor transmisinya. Perkiraan visual tentang jarak pandang ini cenderung subjektif memang, tergantung pada jarak objek dari pengamat. Bahkan di lapangan antara dua orang pengamat yang sudah sama-sama terlatih, mereka bisa berbeda dalam mengukur jarak pandang. Sangat subjektif. Untuk itulah diperlukan sebuah instrumen untuk mengukur jarak pandang secara objektif. Jadi, kemampuan pengamat yang tadi subjektif untuk melihat jarak itu diubah dengan apa yang disebut penghalang penglihatan atau obstruction to vision. Penghalang ini terbagi dalam dua kelas, hidrometeor basah dan litometeor kering. Contoh hidrometeor yang basah tadi adalah hujan, salju, kabut, atau mungkin gerimis. Sedangkan contoh litometeor yang kering itu ada debu, asap, mungkin garam yang dekat pantai atau serbuk sari. Saat cahaya merambat melalui atmosfer inilah cahaya dilemahkan oleh penyerapan dan hamburan dari penghalang penglihatan atau obstruction to vision tersebut. Jika berbicara mengenai pengukuran jarak pandang pada meteorologi penerbangan menggunakan peralatan AWOS, maka ada dua jenis pengukuran, yaitu apa yang disebut dengan MOR dan RVR. MOR atau Meteorological Optical Range merupakan ukuran objektif transparansi atmosfer untuk menyatakan jarak pandang. Umumnya dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer. Sensor yang digunakan untuk mengukur jarak pandang, salah satunya yang akan saya jelaskan nanti adalah forward scatter dan transmissometer. Nah, secara harfiah ini, kalau dalam artian harfiah, MOR ini adalah panjang jalur di atmosfer yang diperlukan untuk mengurangi jumlah cahaya yang terkolimasi dari lampu pijar hingga 5% dari nilai aslinya. Sedangkan RVR sendiri atau Runway Visual Range adalah suatu jarak pada saat pilot pesawat terbang berada di garis tengah landasan, dapat melihat tanda-tanda dan mengidentifikasi permukaan landasan atau lampu landasan.
Sensor jarak pandang yang tadi saya sebutkan, yang akan saya jelaskan nanti, forward scatter dan transmissometer, dapat digunakan untuk menentukan runway visual range atau RVR dengan penambahan ambient light sensor dan runway light setting interface. Ya, ini saya tampilkan beberapa sensor yang sudah saya sebutkan tadi untuk mengukur jarak pandang. Itu ada forward scatter, umumnya berbentuk seperti itu. Kemudian ada transmissometer, dan ini adalah background luminance atau ambient light sensor. Untuk sensor visibility pertama yang akan saya jelaskan adalah forward scatter. Konsep dasar forward scatter adalah mengukur hamburan cahaya yang ada di udara. Dalam pengukurannya ada beberapa rumus fisika yang digunakan. Yang pertama adalah hukum Beer-Lambert-Bourgeois, yaitu sebuah rumus yang mendeskripsikan melemahnya intensitas pencahayaan saat melalui suatu medium dengan substansi yang dapat melakukan penyerapan atau absorpsi. Intensitas ini bergantung pada konsentrasi substansi yang menyerap cahaya dan ketebalan lapisan. Hukum ini memberikan hubungan antara redaman cahaya, hamburan, dan penyerapannya. Fraksi cahaya yang hilang akibat hamburan dan penyerapan persatuan jarak dalam media dikenal dengan extinction coefficient atau koefisien kepunahan, dilambangkan dengan sigma. Satuan standar untuk mengukur extinction coefficient ini adalah kilometer pangkat minus 1. Kemudian konversi extinction coefficient ke visibilitas memiliki dua algoritma yang berbeda pada siang hari dan malam hari. Jadi jarak pandang atau visibilitas pada siang hari mengukur objek gelap terhadap langit yang terang. Pengukuran visibilitas di siang hari ini menggunakan hukum Cosmider. Nah, itu rumusnya V sama dengan 3 per sigma. Visibilitas malam hari mengukur sumber titik cahaya yang terlihat dengan intensitas yang diketahui. Pengukuran visibilitas di malam hari menggunakan hukum alat. Itu rumusnya visibilitas sama dengan E, ini salah ketik sedikit, pangkat minus sigma kali visibilitas per 0,0036. Kita lihat pada gambar, ini adalah contoh dari sensor forward scatter. Kita lihat pada gambar cahaya infrared dari LED adalah sinar yang dibentuk oleh lensa optik, ini TX-nya. Kemudian diproyeksikan ke dalam volume sampel, ini adalah volume sampelnya, yang bertemu dengan materi partikulat. Jadi ini bertemu dengan materi yang ada di udara. Kemudian dideteksi oleh RX atau penerima lensa optik yang memfokuskan cahaya infrared yang diterima oleh fotodetektor. Jadi di sini ada fotodetektornya. Ya, ini tadi terjemahan dari sinarnya. Kekuatan sinyal yang diterima berbanding terbalik dengan visibilitas. Ketika udaranya jernih, bersih, maka cahaya yang tersebar sangat sedikit. Karena jumlah partikel dalam volume sampel hanya ada sedikit, sehingga sinyal yang diterima oleh sensor kecil. Nah, begitu juga pada saat jumlah partikel dalam volume sampel meningkat, maka jumlah cahaya yang terdeteksi oleh penerima juga meningkat. Nah, ini merupakan blok diagram forward scatter secara umum. Sini tadi sudah saya jelaskan, ada transmitter, kemudian di sini ada receiver. Receivernya ini terdiri dari fotodetektor, yang ini dari power amplifier dan LED. Kemudian tadi diproyeksikan untuk mengukur volume, sampel volume di sini. Kemudian selain transmitter dan receiver,
biasanya terdiri dari main electronic enclosure juga. Ini terdiri dari sinyal processingnya dan catu dayanya. Kemudian apa kaitannya dengan webinar siang kali ini? Di sini terlihat bahwa banyak sekali peluang-peluang riset yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan di bidang baik itu elektronika, informatika, komputer maupun meteorologi. Sebagai informasi, di Indonesia bahkan sekarang sensor-sensor visibility ini belum ada produksi dalam negerinya, jadi semuanya masih impor. Ini peluang-peluang risetnya bagaimana membuat sinyal processingnya, kemudian bagaimana membuat algoritma ketika tadi udaranya bersih, kemudian ketika udaranya ada banyak asap, bagaimana algoritmanya. Kemudian bagaimana mendesain perangkat TX dan RX-nya. Ini merupakan ide-ide riset yang sebenarnya bisa dilakukan bahkan untuk displaynya. Kemudian sensor yang kedua yang akan saya jelaskan adalah sensor jarak pandang yang transmissometer. Ini bentuknya seperti ini, sedikit berbeda. Peralatan ini terdiri dari pemancar yang mengarahkan berkas cahaya ke fotodetektor penerima. Ini jaraknya agak lumayan jauh dibandingkan yang tadi, dia satu perangkat. Penggunaan transmissometer ini merupakan metode yang sangat umum yang digunakan untuk mengukur koefisien pengurangan intensitas cahaya karena penyerapan, refleksi, dan hamburan dalam sinar yang dipancarkan melalui udara. Sumber cahaya yang paling sering digunakan adalah lampu halogen. Jadi transmissometer ini kebanyakan menggunakan lampu halogen atau pulsa xenon dari sebuah tabung berisi elektroda yang diisi dengan gas di mana ionisasi diinduksi oleh medan listrik. Konsep dasar transmissometer ini sedikit berbeda dengan forward scatter. Dia mengukur transmisi atmosfer secara langsung antara pemancar dan penerimanya. Ini pemancar, ini penerima ya. Salah satunya pasti ada pemancar dan penerimanya. Lalu transmiso ini membuat penilaian rata-rata extinction coefficient, termasuk kontribusi hamburan dan penyerapannya, terlepas dari jenis kondisi atmosfer yang menghasilkan berkurangnya jarak pandang, misalnya kabut, hujan, salju, debu, atau yang lainnya. Nah, ini ada yang saya akan tampilkan, ada dua jenis transmissometer. Yang pertama, transmissometer dengan pemancar dan penerima yang terpisah. Ini unit transmitternya dan receivernya terpisah. Kemudian yang kedua, antara transmitter dan receivernya ini jadi satu unit. Nah, untuk yang pertama ini cahaya dipancarkan langsung ke penerima. Kemudian jarak berkas cahaya dari pemancar ke penerima biasanya disebut dengan baseline. Ini baseline ini jaraknya. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini jarak berkas cahaya adalah 2 kali jarak pemancar penerima. Jadi semakin panjang baseline transmissometer, semakin panjang jaraknya antar tiang tadi, akurasi transmisinya itu semakin bagus. Akurasi transmisinya semakin bagus, namun resolusi RVR-nya cenderung menurun karena transmissometer pada umumnya tidak dapat mengukur nilai RVR yang kurang dari panjang baseline di antara 2 tiang tadi. Hal ini karena transmisi jatuh ke nilai yang sangat rendah pada saat RVR mendekati panjang baseline. Ini transmissometer juga semuanya impor yang ada di Indonesia, jadi peluang risetnya sangat banyak. Bagaimana kita mengkonsep unit transmitternya, receivernya, kemudian sinyal processingnya, displaynya, konsep catu dayanya, algoritmanya, softwarenya, itu belum ada yang pernah membuat riset untuk transmissometer ini. Jadi peluangnya sangat
besar. Kemudian untuk mengukur RVR, itu tadi dua yang untuk mengukur MOR. Ini kalau mengukur RVR ini perlu tambahan peralatan yaitu background luminance. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, forward scatter dan transmissometer ini dapat digunakan untuk menentukan RVR, yaitu dengan penambahan alat ini. Background luminance sensor ini atau biasa disebut ambient light sensor adalah peralatan untuk mengukur atau mendeteksi latar belakang pencahayaan atau tingkat kecerahan cahaya atau iluminasi. Nah, satuan yang digunakan adalah kandela per meter persegi. Biasanya ini rentangnya dia bisa mengukur 0 sampai 45.000 kandela per meter persegi. Ini tadi saya jelaskan kan harus ada background luminance dan runway light setting interface. Nah, kalau yang runway light setting interface ini adalah sebuah perangkat antarmuka untuk pengaturan intensitas cahaya terhadap sistem penerangan yang ada pada landasan pacu secara aktual. Sensor background luminance ini prinsipnya menggunakan fotodioda dengan respons spektral yang mendekati model mata manusia. Nah, ini sensor ini punya kemampuan menghilangkan panjang gelombang yang tidak diinginkan. Biasanya dia punya semacam bandpass filter. Sensor ini umumnya kebanyakan yang dipasang di Indonesia, berbagai merek itu biasanya dipasang secara horizontal dengan kemiringan tertentu, biasanya 6 derajat. Pengukuran tingkat kecerahan cahaya ini memang tidak mudah untuk dilakukan, karena pada siang hari itu sinar matahari langsung mengenai sensor, dan itu harus dihindari, tidak boleh terjadi. Dan pada malam hari, begitu juga lampu landasan ini tidak boleh menyinari secara langsung sensor. Nah, kalau terkena ini bisa mempengaruhi pengukurannya. Ini mungkin slide terakhir, ini adalah salah satu contoh tampilan informasi jarak pandang pada AWOS. Ini saya mengambil dari salah satu merek yaitu Microstep. Nah, di sini ada MOR yang tadi sudah saya jelaskan. Ini berarti jarak pandangnya 2.200 meter. Kemudian ini adalah RVR-nya. Ini kenapa 2.000? Biasanya memang kemampuan RVR ini maksimal 2.000. P ini maksudnya dia pas. Kalau P 2.000 berarti sebenarnya visibilitas untuk runway ini di atas 2.000, dan ini NN itu kode trennya. Jadi ada 3, trennya dia cenderung turun dari waktu sebelumnya atau sama dengan sebelumnya atau bisa naik gitu. Ya, mungkin demikian presentasi singkat saya mengenai materi sensor jarak pandang pada AWOS yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan riset rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.